Nah, ini contoh tanaman cabai yang kena penyakit patek. Nah, seperti ini, hitam. Awalnya itu kecil, hitam kecil seperti ini untuk awal mulanya. Dan akhirnya itu bisa lebar seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Cak Sihab Petani Hobi. Untuk kesempatan ini akan saya buat tutorial mengenai penyakit yang menyerang tanaman cabai. Ada beberapa tanaman cabai itu diserang oleh hama atau penyakit. Yang pertama yaitu ditusuk layar buah. Yang kedua yaitu kena antranosa atau patek, dan yang ketiga yaitu kena penyakit jamur atau penyakit fusarium. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu dan cara untuk mengatasinya. Mari kita lihat sebelum kita lanjutkan. Ini cabai yang akan saya jelaskan tentang penyakit-penyakitnya. Mari kita lihat semua. Salah satu contoh cabai yang ditusuk lalat buah lah seperti ini. Nah, pertama-tama yaitu tusukannya itu kecil dan berwarna hitam lah seperti ini. Jarak beberapa hari itu akan melebar karena lalat buah itu meninggalkan telur, dan telur itu akan masuk ke dalam cabai ini dan akan menjadi larva atau ulat, dan akhirnya cabai-cabai ini rontok karena di dalam cabai ini kalau kita buka akan ada larvanya lah seperti ini. Nah, di sini ada larva-larva kecil yang hampir tidak kelihatan. Nah, bisa kita lihat seperti ini cabainya kalau sudah jatuh larvanya. Nah, seperti ini. Ini adalah yang merusak cabai yang ditusuk oleh lalat buah dan akhirnya jatuh karena lalat-lalat buahnya seperti ini. Nah, cara untuk mengendalikannya yaitu kita semprot dengan menggunakan Curacron. Ini insektisida yang berbau yang sangat menyengat. Ini tidak disukai oleh lalat buah. Untuk itu obat yang ampuh untuk mengatasi lalat buah yaitu Curacron. Kita semprot dalam 1 minggunya 2 kali, yaitu pada pagi hari. Itu cara untuk mengatasi daripada serangan lalat buah. Lah ini seperti terbang-terbang ini seperti tawon bentuknya kalau kita lihat dari bentuk lalat buah itu. Untuk penyakit berikutnya yaitu penyakit patek. Nah, ini contoh tanaman cabai yang kena penyakit patek. Nah, seperti ini, hitam. Awalnya itu kecil, hitam kecil seperti ini untuk awal mulanya, dan akhirnya itu bisa lebar seperti ini. Dan ini nanti kalau tidak segera kita obati atau kita spray, maka tanaman cabai ini akan segera menular ke sekitar tanaman, bahkan satu lahan itu bisa terserang semua. Ini disebabkan oleh jamur.
dan akhirnya cabai-cabai ini mengalami kerontokan. Dan untuk mengatasi, biasanya saya menggunakan obat fungisida yaitu Ditan 80 WP, yaitu fungisida protektif yang berbentuk tepung yang berwarna kuning yang dapat mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, yang mengandung bahan aktif yaitu Mangkonsep 80%. Nah, ini obatnya. Ini adalah cuma protektif, yaitu kita untuk pencegahan. Karena kalau kita tidak segera kita spray, maka penyebarannya akan segera meluas, dan ini akan mengakibatkan kegagalan pada tanaman cabai kita. Untuk itu maka segera kita lakukan yaitu penyepraian, karena nanti kalau tidak kita spray, satu lahan ini bisa terserang semua. Apalagi di musim penghujan seperti ini akan cepat sekali untuk penyebarannya kalau jamur. Nah, itu penyebab penyakit cabai yang disebabkan oleh jamur Anthranosa, yaitu patek. Untuk yang terakhir yaitu tanaman cabai yang kena jamur fusarium, yaitu kalau kita lihat pada pagi hari ini cabai itu kelihatan segar, dan kalau siang itu layu seperti ini, dan kalau sore itu bisa kembali segar. Itu adalah ciri-ciri tanaman cabai yang kena penyakit jamur fusarium, dan ini biasanya yaitu menyerang pada akar, dan ini juga penyebarannya sangat luar biasa sekali, apalagi di musim hujan. Untuk tanaman di sekitarnya apabila tidak segera kita atasi juga akan terkena juga. Ini adalah penyakit layu fusarium. Dan untuk mengatasi ini biasanya saya menggunakan yaitu obat fungisida Nordok yang kita campur dengan pupuk, baik itu NPK 1616 maupun pupuk yang lain. Ini kita campur dan kita kocorkan di bawah sekitar akar tanaman, sehingga nanti bisa mencegah penularan tanaman yang ada di sekitarnya. Fungisida ini adalah fungisida yang berbentuk kontak yang mengandung yaitu bahan tembaga. Nah, seperti ini obatnya. Dan ini juga bisa kita semprotkan. Tapi kalau kita semprotkan ini tidak bisa kita campur dengan obat lain. Harus tunggal untuk cara pemakainya. Untuk itu harus digunakan secara rutin dalam pengobatan tanaman cabai yang terserang busuk buah atau bisa juga layu fusarium seperti ini. Dan untuk selanjutnya ini harus kita rawat dengan betul-betul, baik itu untuk pencegahan tentang penyakit pateknya maupun dari penyakit lalat buahnya maupun fusariumnya. Karena ketiga penyakit tadi kalau sudah menyerang tanaman cabai, kita akan mengalami kegagalan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.